Di awal film kita akan melihat seorang cleaning service yang tengah membersihkan lorong sekolah. Tak lama ia mendengar suara teriakan dari salah satu ruang kelas. Pria itu lalu menuju ke arah sumber suara, di mana ia pun kaget saat melihat seorang siswi meminta tolong. Pria itu kemudian pergi mencari bantuan, namun tiba-tiba saja seseorang muncul dan menyuruhnya lari. Scene kemudian memperlihatkan apa yang terjadi sebelumnya, di mana kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Chris Sumner dan putri satu-satunya yang bernama Riley. Dari perbincangan ayah dan anak ini terungkap kalau mereka baru saja pindah ke kota tersebut, dan hari ini Chris akan mengajar di sekolah yang baru. Begitu juga Riley yang akan menjadi siswa baru di sekolah yang sama. Di dalam gedung sekolah nampak seorang siswi sekaligus reporter sekolah yang bernama Kayla tengah memotret aktivitas para siswa, di mana kemudian perhatiannya malah tertuju pada Chris. Saat mengambil foto Chris secara diam-diam itu, Kayla kedatangan si primadona sekolah yang bernama Tricia. Melihat tingkah Kayla yang terus mengawasi Chris, Tricia pun menjelaskan kalau Chris akan menjadi guru bahasa Inggris di kelas mereka. New English teacher? Huh? Let's go. Hari itu Chris pun memulai hari pertamanya mengajar, di mana rupanya Riley juga berada di kelas yang sama. Pesona seorang Chris membuat Tricia begitu berusaha keras mendapatkan simpatinya. Tak hanya Tricia, Kayla juga nampaknya ingin menunjukkan sedikit kemampuannya, dan hal itu cukup membuat Chris terkesan. Stole from every African American. Appropriation. No. One ripped off the Beatles and... Take it easy. Listen, Setelah kelas bubar, Chris melambaikan tangannya pada Riley. Kayla yang melihat hal tersebut sempat berpikir ada apa dengan mereka. Kayla kemudian menemui Riley di ruang komputer. Di situ Kayla mencoba melakukan pendekatan, mengingat Riley adalah orang baru di sekolah tersebut. Tentu saja Riley menerima pertemanan Kayla. Dari perkenalan itu, Kayla pun mengetahui kalau Riley adalah anak dari Pak Guru Chris. Tentu saja Kayla tak membuang kesempatan itu dan mengatakan kalau ia ingin mampir ke rumah Riley. Do you think maybe we could study sometime? Yeah, sure. Why not? Saat pulang sekolah, Kayla nampak memantau Chris dari kejauhan. Dan nampaknya Kayla benar-benar kagum dengan pesona Pak Guru tersebut. Setibanya di rumah, Chris menanyakan hari pertama Riley di sekolah. Di situ Riley pun menceritakan kalau Kayla adalah orang pertama yang begitu ramah kepadanya. Sementara itu Kayla yang baru sampai di rumah mendapati ibunya sedang berolahraga setelah sekian lama. Kayla pun kembali merasa aneh saat melihat gaun baru di belakang pintu. Awalnya si ibu yang bernama Jess ini mengatakan kalau itu gaun bekas. Namun setelah didesak, Jess pun mengaku kalau ia berencana berkencan dengan seorang pria yang baru ia kenal. Si ibu pun berjanji akan memperkenalkan pria itu saat waktunya tiba. Di sore harinya Kayla benar-benar datang ke rumah Riley. Di situ mereka pun sempat berbincang, di mana ternyata kepindahan Riley kemari atas kemauan ayahnya setelah si ayah memergoki ibunya berselingkuh. Was there Mrs. Sumner? Was. She was cheating for a really long time. Saat Riley ke kamar mandi, Kayla menuju ke kamar Chris. Melihat ranjang Chris saja sudah membuat jantung Kayla berdebar kencang. Keesokan harinya setelah pelajaran selesai, Tricia mendatangi Riley. Di situ Tricia pun ingin mengklarifikasi apakah benar Riley adalah anak dari Pak Guru Chris. Riley pun akhirnya tak bisa mengelak dan mengakuinya. Mereka pun mulai berbincang ke sana kemari, di mana akhirnya Tricia pun meminta nomor WhatsApp Riley dengan alasan siapa tahu ia ingin mengajak Riley pergi bersama. Melihat kebersamaan Tricia dan Riley membuat Kayla merasa kesal. Ia pun mendatangi Riley dan mengatakan kalau Tricia gadis berbahaya. To Trisha, what was she saying? She's dangerous, Riley. We go shopping, that's all. I heard her mention. Saat ditanya kenapa, Kayla pun mulai bercerita kalau setahun lalu Tricia terobsesi dengan guru sejarah mereka. Namun entah kenapa Tricia memfitnah si guru sejarah, hingga guru tersebut akhirnya dipecat oleh sekolah.
Kayla mengatakan ia tak mau itu terjadi. Ia pun memperingatkan Riley agar ia menyampaikan pesan itu pada ayahnya. Di sore harinya saat Kayla dan Riley sedang berbincang di telepon, tiba-tiba Kayla kedatangan tamu. Saat dibuka ternyata yang datang adalah Chris. Tentu saja Chris kaget mengetahui kalau Kayla adalah putri dari Jesse. Kyla. You're here for Jess? Oh, yes. Tak lama Jess datang dan nampak kaget saat mengetahui kalau Chris mengajar di sekolah Kayla. Saat ditanya, Kayla pun mengatakan kalau ia tak keberatan jika Chris ingin berkencan dengan ibunya. Kayla kemudian diminta menaruh bunga Chris di vas bunga. Tak lama kemudian Kayla kembali, namun ia dengan sengaja menabrak Chris yang membuat Chris basah kuyup. Handsome English teacher. Like You? Oh, Sorry. Kyla. Tadinya Chris berniat membatalkan acara dan pulang. Namun Kayla mengatakan kalau lebih baik mereka berkencan di rumah saja. Setelah acara makan malam, mereka pun berbincang tentang masa depan Kayla, begitu juga masa depan Riley. Namun lama-kelamaan Kayla menjadi bosan karena ia mulai diabaikan oleh ibu dan juga Chris. Dengan kesalnya, Kayla pun memilih kembali ke kamar. Sesaat kemudian terdengar Kayla menjerit. Ia mengatakan kalau seseorang mengintipnya di jendela. Chris kemudian ke atas, namun ia tak melihat apapun. So what happened? I don't know, I was... Whoever it was, she called the police. No. Chris kemudian mencoba menenangkan Kayla dan tentu saja hal itu membuat Kayla sangat bahagia. Terlebih saat Chris memegang tangannya. Disitulah Kayla mengaku ia sangat takut dan meminta agar Chris mau bermalam di sana. Keesokan paginya tak sengaja Kayla membuka toilet dan melihat Chris. Jess mengatakan kalau ia yang meminta Chris menggunakan toilet Kayla. Did you make him breakfast too? Yes. Sebelum ke sekolah, Chris terlebih dulu menjemput Riley. Saat menunggu di depan, Kayla mengatakan kalau ia sudah pernah melihat pria tanpa busana. Chris pun hanya tersenyum, terlebih saat Kayla mengatakan kalau ia juga menyukai pria yang jauh lebih tua darinya. Sayangnya perbincangan mereka terputus karena kedatangan Riley. And you have it. Di sekolah, Riley mendatangi Kayla di ruang percetakan foto. Di situ Kayla menanyakan kenapa Riley masih pergi dengan Tricia. Kayla meyakinkan kalau Tricia gadis yang berbahaya. Tujuan Tricia mendekati Riley hanya untuk mendapatkan ayahnya. Well, she's lying to you. Using you to get to Chris. You mean Mr. Sumner? Riley mengatakan Tricia tak seburuk pemikiran Kayla. Ia juga sudah menanyakan perihal gosip guru sejarah itu. Namun Tricia mengatakan itu tidaklah benar. Dan yang sebetulnya merayu guru sejarah adalah Kayla sendiri. Kayla pun nampak jengkel dan meminta Riley keluar dari ruangannya. Selepas itu Kayla menemui Tricia dan memintanya menjauhi Riley. Jika tidak, ia mengancam akan menghabisi Tricia. Tentu saja hal itu membuat Tricia kaget dan berpikir kalau Kayla menyukai Riley. Setibanya di rumah, Kayla mulai memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan Tricia. Karena ia merasa Tricia adalah saingannya mendapatkan Chris. Tiba-tiba saja Kayla membuka bajunya dan memotret dirinya dalam keadaan tanpa atasan. Keesokan harinya saat Kayla membuka loker, ia dijatuhi setumpuk foto dirinya yang tanpa atasan. Sontak hal itu membuat gempar satu sekolah. Kayla pun mengadukan hal itu pada Chris. Ia mengaku kalau seseorang telah mencuri fotonya dan menyebarkannya. Chris pun mencoba menenangkan Kayla. Riley yang melihat hal itu pun nampak kesal melihatnya. Setibanya di rumah, kabar tersebarnya foto Kayla pun sampai ke telinga Jess. Di situ ia pun berjanji akan mencari bantuan untuk menemukan pelakunya. Kayla pun mengadu kalau di sekolahnya hanya ada satu orang yang tak menyukainya, dan orang itu adalah Tricia. Hari berikutnya saat Kayla ke ruang komputer, ia melihat Riley. Disitulah Riley mencoba meminta maaf karena tak mengikuti nasihat Kayla. Kayla pun mengatakan kalau alasannya melarang Riley bergaul dengan Tricia karena ia tahu kalau tujuan Tricia adalah Chris. Dan ia tak mau Chris dipermainkan oleh Tricia seperti guru sejarahnya dulu. Selain itu, Kayla juga mengatakan kalau ibunya dan Chris sudah sangat cocok. Ia hanya tak mau hubungan mereka kandas gara-gara Tricia.
Mendengar pengakuan tersebut, Riley pun nampak tenang. Mereka kembali berbaikan dan Kayla bahkan berjanji akan menjadi sahabat Riley. Saat mau pulang, Chris menawari Kayla tumpangan. Chris mengatakan kalau hari ini Riley ada proyek sehingga ia akan pulang dengan taksi. Setibanya di rumah, Chris mengatakan kalau ia ada kencan dengan Jess nanti malam. Tentu saja Kayla sangat senang mendengar Chris akan datang ke rumahnya. We'll see you later tonight. I'm seeing your mom later, so Alright, well, call me Chris. Chris. I will. Setelah Chris pergi, Kayla nampak membuka sebuah kotak rahasia di mana ternyata ia menyimpan satu foto Chris. Di malam harinya setelah berpamitan pada Riley, Chris pun meluncur ke rumah pacarnya. Chris berada di kamar mandi, ponsel Chris yang diletakkan di meja mendapatkan pesan dari Tricia. You have to read it. Okay. Kayla yang melihatnya langsung mengadukan hal itu pada ibunya. Tentu saja Jess sangat marah dan langsung melabrak Chris, yang bahkan kebingungan melihat apa yang terjadi. I've never texted a student. Wow, I hope you get fired. Saat itu juga Chris diminta pergi dari rumahnya. Di dalam kamarnya, Kayla mendengar pertengkaran itu dengan penuh rasa puas. Mendengar Chris mau pulang, ia pun menyusul keluar. Tentu Chris kaget melihat Kayla mendatanginya. Di situ Chris pun menjelaskan bahwa ia dan Tricia tak ada hubungan apa-apa. Entah apa yang ada di pikiran Kayla, bukannya mendengar penjelasan Chris, tapi ia semakin mendekat dan mulai merayu Chris. Chris berusaha menolak semua godaan yang dibuat Kayla, yang membuat Kayla akhirnya menghentikan aksinya. Tapi ia mengatakan kalau Chris harus memikirkan tawarannya. Kayla kemudian ke kamar dan mengeluarkan sebuah ponsel, di mana ternyata yang mengirimkan pesan barusan ke Chris adalah Kayla sendiri. Keesokan harinya saat ujian sedang berlangsung, beberapa orang mendatangi Chris, di mana ternyata mereka memanggil Tricia ke ruangan kepala sekolah. Sontak semua kaget, terlebih Tricia sendiri. Akan tetapi sepertinya hanya Kayla yang tak terkejut sama sekali. Focus, please. Setelah ujian selesai, Kayla menghampiri Chris. Kayla lalu mencium Chris dan mengatakan kalau tawaran kemarin masih berlaku. Tentu saja Chris merasa kalau ada yang aneh dengan Kayla. Di luar kelas, Riley disapa oleh dua sahabat Rizzy, di mana ternyata Riley akan mengadakan pesta ulang tahunnya nanti malam. Tentu saja Kayla kaget mengetahui Riley juga mengundang mereka. Riley pun mengatakan kalau mereka berdua tak seburuk itu. It's not a turd. Have you learned nothing? Oh my God, Kyla. Di malam harinya, Kayla pun berpamitan pada ibunya. Di sana Jess mengatakan kalau ia mendapatkan telepon dari kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan kalau ia telah menyidak semua loker siswa dan ia menemukan banyak foto Kayla di loker Tricia. Your principal called me asking me. They found a broken phone in her. Patricia Wilson. He did that. Pictures of you were on it. Singkat cerita, Kayla pun sampai di tempat Riley. Setelah menyerahkan hadiah, Kayla pun mengatakan kalau ia ingin meminjam toilet. Ternyata Kayla menggunakan kesempatan itu untuk menemui Chris di kamarnya. Seperti biasa, Kayla begitu belak-belakan menyatakan kalau ia sangat mengagumi Chris dan ingin memilikinya. Anything up? Beberapa kali Chris menolak, tapi ia terus memaksa. Hingga akhirnya Chris pun tak kuasa menahan godaan dan pasrah dengan apa yang dilakukan Kayla. Baru saja mereka beraksi, tiba-tiba Riley mencari ayahnya ke kamar. Di situ ia pun histeris melihat apa yang dilakukan ayahnya dan Kayla di ranjang. Nice. Riley, wait, hey. Chris berusaha menyusul putrinya yang nampak sangat terpukul. Chris mencoba menjelaskan, akan tetapi Riley tak mau mendengar penjelasan ayahnya. Ia menyebut ayahnya telah menghancurkan persahabatannya dengan Kayla.
Saat mau mengambil kunci, Kayla berusaha menahan Chris. Tak cuma itu, Kayla juga mengatakan kalau ia sudah dewasa dan pantas memiliki Chris. Namun Chris tetap mengacukan Kayla dan menyusul Riley. Keesokan harinya Chris melihat Riley di sekolah. Tentu saja Riley masih sangat kesal dan meninggalkan ayahnya. Tak sampai di situ, ternyata Riley juga mengadukan hal tersebut pada Jessie. Setelah itu Chris terlihat masih bisa mengajar seperti hari biasanya. Nampak juga Kayla hadir di kelasnya. Namun saat pelajaran selesai, tiba-tiba Jess datang ditemani Riley. Tak banyak bicara, Jess langsung menampar Chris dan juga menyuruh Kayla pulang. Get your stuff. Jess pun memaki-maki putrinya. Ia tak pernah menyangka kalau putrinya bisa berkelakuan separah itu. Si ibu juga mengatakan kalau ia mendapatkan laporan dari kepala sekolah, di mana Tricia ternyata dinyatakan tak bersalah. Si ibu pun yakin kalau apa yang menimpa Tricia juga rekayasa Kayla. Karena malu, Kayla pun meminta ibunya tak mencampuri urusannya. Ia merasa sudah dewasa dan bebas memilih jalan hidupnya. Setibanya di rumah, Riley menghampiri ayahnya. Ia sangat menyayangkan perilaku ayahnya yang kini bisa membuat karirnya hancur. Begitu juga nama baik keluarganya. Si ayah hanya bisa meneteskan air mata. Ia begitu menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. So lost. So broken when your mom left. You did forgive me, okay? Sorry. Di tempat berbeda, Kayla nampak uring-uringan mengetahui Tricia sudah bebas. Saat itu juga Kayla mengajak Tricia bertemu besok pagi. Keesokan harinya dua remaja itu akhirnya bertemu. Setelah saling memaki-maki satu sama lain, Kayla sengaja membuat dirinya lebam dengan menampar dirinya sendiri. Tak hanya itu, Kayla juga dengan sengaja mematahkan satu jari tangannya. Tak lama berselang, Chris yang baru sampai di sekolah mendengar teriakan Kayla. Chris pun kaget mendengar Kayla mengatakan kalau itu perbuatan Tricia. Tricia pun bingung dan hanya bisa pasrah saat polisi kemudian datang dan membawanya. Di rumah sakit, Kayla berusaha mencuci otak ibunya agar ia percaya kalau semua itu adalah ulah Tricia. Tentu saja kini Jess semakin percaya kalau putrinya memanglah korban dari Tricia. Tak lama kemudian Riley juga melihat kondisi Kayla. Namun di situ ternyata Riley hanya ingin memutuskan persahabatan mereka. Karena Riley yakin tujuan Kayla mendekatinya hanya untuk mendapatkan ayahnya. I didn't come here to forgive you. Used me, you seduced my dad. It's over. Yeah, okay, good. Mendengar hal tersebut nampaknya Kayla tak peduli. Tapi ia memohon agar Riley mau membantunya mengembalikan kameranya ke sekolah. Karena besok kamera itu akan dipakai untuk meliput pertandingan voli di sekolahnya. I'm supposed to cover the girls' volleyball play. I don't want to let the team down. They'll be devastated. Okay. Sebelum pergi, Kayla meminta Riley memanggilkan ayahnya. Ia berdalih kalau ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Riley kemudian meminta ayahnya ke dalam, sementara ia akan ke sekolah dengan menumpang taksi. Di situ Kayla pun mengatakan kalau ia tak bisa melupakan Chris. Hubungan mereka harus dilanjutkan bagaimanapun caranya. Tentu saja Chris merasa kalau Kayla sudah tak waras. Ia pun mengatakan kalau ia tak punya perasaan apapun pada Kayla. Karirnya juga sudah berakhir dan malam ini ia akan ke sekolah untuk membereskan barang-barangnya. It is over. I thought. This is forever. Stop. Okay. You need help. Okay. You know what? I'm gonna clean out my desk tonight. Chris, do not walk away from me. Dan setelah Chris pergi, Kayla melihat sebuah pisau bedah di mejanya. Beberapa saat kemudian Riley yang sudah sampai di sekolah dikagetkan dengan kemunculan Kayla. Kayla mengatakan kalau Riley adalah penghalang dalam mewujudkan impiannya mendapatkan Chris. Kayla lalu menusuk Riley yang membuat Riley langsung terjatuh. I'm sorry, but Kayla kemudian mencari Chris di kelas dan menempelkan pisau bedah di lehernya. Kayla pun meminta Chris agar berjanji untuk tak pergi dan melanjutkan hubungan mereka. Beruntung Chris berhasil menendang Kayla. Akan tetapi di saat yang sama, Kayla menendang Chris yang membuat kepala Chris menghantam meja.
That hurt. Not how this is going to work. Sementara itu di lorong, seorang cleaning service yang mendengar suara gaduh mencoba memanggil, dan hal itu membuat Kayla sadar kalau ia kini harus bersandiwara. Karena tak mendapatkan respon apapun, pria itu pun mendekati kelas. Disitulah ia kaget melihat Kayla meminta tolong. Are you alright? Bapak itu kemudian pergi mencari bantuan. Namun di jalan ia malah bertemu Riley. Saat itulah Kayla muncul dan langsung menyayat leher pria tersebut. Dengan sisa tenaganya, Riley berusaha berlari dari kejaran Kayla. Setelah menuruni tangga, Riley pun akhirnya sampai ke ruang percetakan. Akan tetapi Kayla juga menyusul ke sana. Riley berhasil melemparkan pisau Kayla, tapi Kayla malah menggunakan tali kamera untuk menjerat Riley. Beruntung Riley berhasil memukul Kayla dan membuatnya pingsan. Tak lama berselang, para petugas medis pun tiba. Kayla, begitu juga Riley, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dua bulan kemudian Kayla mengatakan kalau ia akan mendaftar ke universitas. Sementara si ayah mengatakan kalau ia juga baru diterima mengajar di sekolah barunya. Riley pun akhirnya meninggalkan ayahnya sendirian. Di waktu yang bersamaan muncul sosok berjumper yang sepertinya itu adalah Kayla. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.